Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan iradanya pada hari ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Salawat serta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul umam fi yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tak lupa saya ucapkan selamat datang juga kepada para peserta yang telah berkenan hadir, dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bayusari yang saya hormati, para pemateri yang saya hormati, dan juga seluruh peserta pada kegiatan diseminasi budaya positif ini yang saya hormati. Adapun kegiatan kali ini terdiri dari beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bayusari, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima doa dan tutup. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bayusari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari penata acara kepada saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, seluruh staf tenaga pendidik di SD Negeri 1 Bayusari. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru lain yang dari SD lain, ya, saya ucapkan terima kasih telah dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, alhamdulillah pada saat ini di sekolah kami ada guru yang alhamdulillah beliau diberikan tugas tambahan untuk mengikuti calon
guru penggerak, di mana ini merupakan program pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, untuk itu mari kita dukung saudari Ibu Rina, ya. Semoga dalam melaksanakan proses kegiatan calon guru penggeraknya, beliau diberikan kelancaran, kesehatan, dan ketawakalan, ya. Karena apa? Memang banyak sekali ternyata di CGP ini tugas-tugas yang diberikan oleh para pengajar praktiknya seperti itu. Dan saya pun memaklumi dengan kesibukan beliau atas tugas tambahan ini, namun tetap tidak mengurangi pelayanannya terhadap para siswa dan siswi seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, harapannya dari terselenggaranya kegiatan diseminasi budaya positif ini, tentunya besar harapan kami agar Bapak dan Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, karena anggaplah ini sebagai penularan atau penambahan ilmu-ilmu, ya, penambahan ilmu-ilmu dari rekan kita yang telah mengikuti proses calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita memperoleh wawasan yang lebih luas dari apa yang telah beliau laksanakan seperti itu. Silakan Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita memanfaatkan momennya, karena memang susah ya ingin melaksanakan kegiatan seperti ini kalau tidak ada momen seperti ini. Betul ya Bu ya? Nah, untuk itu alangkah baiknya kita manfaatkan. Kita ridho lillahi ta'ala, diniatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mencari ilmu sambil beribadah, mungkin seperti itu. Mungkin tidak akan banyak lebar, demikian saja yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kehilapan dan segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 1 Banyusari yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu kegiatan inti pembaharan materi dari Ibu Rina Ratna Lestari SWD. Kepadanya kita silakan. Terima kasih kepada pengatur waktu, penata acara, Bapak Soli. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri wadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita, bisa kumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Amin. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan selalu kepada kita selalu. Baik Bapak Ibu, ditugaskan untuk membuat aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu budaya positif, dan harus diseminasikan ke Bapak Ibu semuanya.
Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, bukan untuk memberikan wawasan yang mendalam sebagaimana yang seharusnya, karena saya juga masih belajar Bapak Ibu ya. Nah, saya inginkan kita di sini berkolaborasi Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi dan juga mendukung saya. Kemudian juga terima kasih kepada peserta yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya yang dari jauh-jauh ya, Ibu dari Panumbangan, terima kasih. Ibu juga dari Surakarta, terima kasih. Ibu juga dari Golan, dari Mardoyo, Bapak juga ya dari Paling Agung, alhamdulillah telah memenuhi undangan saya. Terima kasih. Kita akan membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu ya. Yang pertama, siapa yang mau mengajukan? Ada tidak kesepakatan bersama? Boleh makan minum? Iya, baik, silakan. Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Ya, silakan. Boleh makan minum saat kegiatan ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan aktif dalam kegiatan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu aktif-aktifnya Bapak Ibu, jangan canggung ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang tidak mengerti tanyakan saja. Kalau misalkan saya tidak bisa menjawab, mungkin yang lainnya juga bisa menjawab seperti itu. Kemudian yang terakhir, waktu kita kontak ya Bapak Ibu, 1 jam 9 menit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan ice breaking terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Saya ingin semuanya berdiri Bapak Ibu. Ice breakingnya yang sering kita temui ya Bapak Ibu, kita peregangan tangan, oke? Kita tangan kita kesampingkan dulu Bapak Ibu, samping supaya kita lebih rileks ya, nafasnya juga supaya tidak terengah. Tentu saja saya juga terengah Bapak Ibu, sangat grogai. Ke depan Bapak Ibu, ke belakang Bapak Ibu, ke atas, ke depan, ke samping. Oke. Ice breakingnya kita menari ya Bapak Ibu dan bernyanyi, oke? Ketika saya bilang Marina berarti di sini, ya. Marina. Kalau saya bilang menari berarti di sini. Nah, itu nanti kita Bapak Ibunya. Kalau saya bilang di atas berarti ke atas. Kalau saya bilang ke bawah berarti ke bawah. Kalau saya bilang menara berarti Bapak Ibu seperti ini. Paham Bapak Ibu? Bios, tidak boleh siap? Ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di bawah menara. Marina menari. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya telah berkenan menghadiri destinasi ini Bapak. Terima kasih. Mohon izin mungkin Bapak tidak bisa sampai akhir dikarenakan Bapak ada kepentingan yang lain. Kita akan menonton video pendek terlebih dahulu ya tentang bekerja sama. Dan Bapak Ibu selamat menikmati videonya.
Sekian Bapak Ibu pemaparan video dari tadi ya. Bapak Ibu tadi gimana pas awal-awal ekspektasinya video yang saya tampilkan? Apakah berekspektasi Upin-Ipin yang muncul atau berekspektasi apa? Atau sudah ketebak Bapak Ibu itu akan menampilkan tentang kebersamaan? Persatuan. Karena sesuai dengan tema kita kali ini ya tentang model positif, tidak akan pernah tercapai model positif tersebut kalau kita tidak berkolaborasi. Saya tidak bisa maju sendiri Bapak Ibu ya, kita harus bersama-sama meningkatkan kualitas sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di Indonesia ini ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk 1 jam ke depan kita akan membahas tentang modul budaya positif yang telah saya pelajari di CGP. Dan alhamdulillah saya sudah menuntaskan modul ini dan saya ditugaskan untuk mendefinisikan ke Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku utama. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal ya bahasa-bahasanya. Seperti itu kita nanti mempelajari bersama ya Bapak Ibu ya. Dan juga saya juga meminta masukan lagi. Takut-takutnya saya ada miskonsepsi juga ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama next Bu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Tentunya sekarang kita sudah tidak asing ya dengan bahasa atau kata profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang kedua, berkebinekaan global. Baik, yang ketiga, iya. Selanjutnya, apa lagi? Kemudian, mandiri. Atau saya Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Bapak Ibu, terdiferensiasi itu kumaha Bapak Ibu? Berbeda teh kumaha Bapak Ibu? Sesuai dengan kebutuhan. Bagus sekali Bapak pejabat. Iya, jadi kita tidak membelajarkan atau tidak mendidik atau tidak menuntun kodrat manusia yang kita lihat sekarang di sekolah-sekolah. Tidak satu cara ya Bapak Ibu, tidak satu setiap anak itu berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu bukan hanya bentuknya Bapak Ibu ya, tetapi juga kemampuan pikiran, psikologis, kemudian latar belakang keluarga, ras, suku, budaya berbeda-beda. Dan kita selaku pendidik haruslah membersamai anak-anak tercinta kita supaya bisa menuntun kodratnya ya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kita itu harus menuntun kodrat anak itu sesuai dengan kemampuannya, kodrat lahiriahnya, supaya potensi yang mereka miliki itu makin berkembang, makin meningkat seperti itu ya. Kemudian sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan 6 tadi ya Bapak Ibu. Bernyanyi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, sudah ada yang tahu? Ya. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bertindak
apapun lah yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki, ya. Yang Bapak Ibu miliki yang paling berharga apapun itu, silakan bayangkan dulu, pilih ya. Suami bisa, uang bisa, emas yang puluhan kilo juga bisa Bapak Ibu. Pikirkan sudah? 1, 2, 3, 4, 5 sudah? Kemudian silakan kepalkan tangan kalian Bapak Ibu. Sudah dikepalkan? Baik. Anggap barang yang tadi berharga itu ada di genggaman Bapak Ibu. Pokoknya ada di genggaman Bapak Ibunya. Ya, kalau misalkan pengen mobil brosur-brosur aja gitu. Sudah dibayangkan? Kemudian silakan berpasangan dengan teman sebangku Bapak Ibu. Pasangan dengan teman sebangku Bapak Ibu. Oke, berarti silakan saling membujuk Bapak Ibu untuk supaya teman Bapak Ibu membuka kepalan tangannya dan memberikan benda tersebut atau hal yang paling berharga ke teman Ibu. Paham Ibu maksudnya ya? Silakan membujuk ya. Misalkan di genggaman saya itu sebutkan tapi ya, sebutkan dulu apa yang ada di genggaman kamu, misalkan mobil Mercy misalkan, atau anak misalkan bisa ya. Silakan Bapak Ibu bujuk sebagus mungkin, bujuk supaya tangan teman Bapak Ibu itu terbuka dan memberikan. Seperti itu. Paham Bapak Ibu? 1, 2, 3. Balik tinggal dikit. Barang atau benda atau keuangan yang Ibu miliki yang tidak ingin diberikan kepada orang lain. Pertama, apakah Anda membuka kepala tangan tadi? Tidak. Sama sekali tidak membuka? Tidak. Alasan Anda kenapa tidak membuka? Karena sangat berharganya. Saking berharganya. Ya. Dan teman Anda tidak berusaha merayu? Merayu. Cuman kurang atau gimana? Kurang effort. Tidak bisa. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sendiri. Nah, seperti itu pula peserta didik kita Bapak Ibu ya. Ini diilustrasikan guru mengontrol murid Bapak Ibu ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi bentuk dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya anak didiknya tidak mengerjakan PR, misalnya Bapak Ibu, terus sama kita itu dipaksa suruh mengerjakan PR Bapak Ibu ya. Nah kemungkinan besar bukan salah PR-nya Bapak Ibu. Bisa jadi kesalahannya itu kita kurang memotivasi siswa untuk mengerjakan PR seperti itu. Contoh, coba yang sering Bapak temui di kelas,
tidak mau memperhatikan saat guru menerangkan. Nah, itu ya sering terjadi ya Bapak Ibu. Nah, kemungkinan besar kita itu kurang memotivasi atau memanage perilaku anak ya, kebutuhan dia apa yang tidak dicukupi oleh kita seperti itu. Nanti kita akan mempelajarinya di slide berikutnya Bapak Ibu ya, tentang kebutuhan manusia. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru atau tidak berusaha sama sekali Bapak Ibu. Untuk selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Ibu juga tentunya tidak asing lagi ya dengan bahasa ini, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada yang asing bahasanya Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Nilai kebajikan universal ya. Nanti kita akan mempelajarinya ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah disiplin positif itu berhubungan dengan tata tertib atau kepatuhan terhadap peraturan? Bapak Ibu di sini juga pastinya suka lihatnya peraturan kelas atau tertib kelas ataupun peraturan-peraturan yang ada di lingkungan di masyarakat ya Bapak Ibu ya. Apakah berhubungan atau tidak Bapak Ibu dengan disiplin positif? Kemudian apakah itu bisa didapatkan dengan hukuman? Tidak selalu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua langkah itu bisa memberikan kenyamanan dan kemerdekaan kepada siswa atau kepada kita? Tidak selalu. Baik. Next lagi Bu. Nah, sebelum itu kita mempelajari dulu ya apa itu disiplin positif ya. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, menurut Dian Egosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan kenapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu di sekolah misalkan seperti ini. Anak itu misalkan hanya ingin bermain di kelas ya Bapak Ibu ya. Dia tidak ingin diatur Bapak Ibu, tidak ingin ada peraturan, dia hanya ingin bermain misalkan di kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan? Apakah anak tersebut tidak berhak untuk bermain? Berhak tidak, Bapak Ibu? Tapi kita sebagai pendidik juga berkewajiban untuk mendidik anak tersebut supaya bisa belajar Bapak Ibu ya. Apa yang harusnya Bapak Ibu lakukan? Biasanya menggunakan metode belajar yang menyenangkan. ya, bagus.
memakai metode pembelajaran yang berbeda, yang menyenangkan, yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya, apalagi coba? Bagaimana Pak Ani? Memberikan remaja sesuai dengan bakat siswa tersebut, misalkan yang ada yang dominasi kayak gitu. Ya, betul sekali, itu juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai pendidik juga sudah sedikit tahu ya cara menangani siswa-siswa seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melihat permasalahan awalnya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif ini tujuannya itu untuk mendisiplinkan siswa supaya dia itu tanpa kendali orang lain tapi bisa mengendalikan diri sendiri untuk bisa bertindak positif. Contoh gitu, misalkan berangkat sekolah dia itu misalkan sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu dan sudah menjadi kewajiban untuk dirinya. Saya sadar saya harus punya ilmu, saya harus belajar, saya tidak mungkin tidak bisa baca, saya tidak mungkin tidak bisa menulis, saya harus sekolah karena kalau saya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, saya tidak bisa mencari uang misalkan di masa mendatang, ataupun saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang banyak karena saya tidak bisa menggunakan handphone, karena di handphone kan harus bisa baca dan menulis seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ngajar Dewantara maupun Dian Iverson, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke. Baik, tadi kita sudah menyinggung tentang motivasi ekstrinsik ya. Selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi motivasi intrinsik. Bagaimana motivasi intrinsik itu muncul, faktor-faktor apa saja yang bisa memunculkan motivasi tersebut ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya dalam keseharian kita di sekolah juga bisa dimunculkan Bapak Ibu ya, tentang penanaman ketaatan kepada kesepakatan kelas misalkan seperti itu, atau misalkan datang tepat waktu ke sekolah seperti itu, membiasakan anak untuk bisa disiplin Bapak Ibu ya. Kemudian adanya regu piket seperti itu untuk membiasakan anak juga disiplin dalam membuang sampah kepada tempatnya seperti itu ya, supaya juga bisa seperti olahraga seperti itu atau senam setiap hari Sabtu, itu juga melatih disiplin anak-anak, juga kesehatan dan kebugaran, supaya mereka juga paham bahwa kesehatan itu sangat penting bagi mereka. Kemudian Bapak Ibu ya, itu juga bisa memunculkan motivasi intrinsik, mereka akan termotivasi dirinya untuk terus bisa berakhlak mulia seperti itu. Selanjutnya juga bisa dengan budaya literasi setiap sebelum melaksanakan pelajaran ya, 10 menit sebelum melaksanakan pelajaran siswa itu membaca di pojok kelas. Biasanya suka ada yang pojok baca di kelas. Nah, untuk membiasakan budaya membacanya ya, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal contohnya ada juga di profil pelajaran Pancasila Bapak Ibu ya. Yang pertama beriman, bertakwa ya. Seperti tadi contohnya ketika ada pembiasaan sholat duha ya ketika hari Jumat. Nah, itu juga bisa memunculkan motivasi internal Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikannya akan muncul ya, tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga mandiri Bapak Ibu ya. Nah, kaitannya dengan tadi yang saya contohkan tentang piket Bapak Ibu ya, anak-anak itu bisa mandiri, mereka menjaga kelasnya secara mandiri ya Bapak Ibu, untuk
untuk bisa lebih bersih supaya terlihat rapi, terlihat bersih seperti itu. Selanjutnya bernalar kritis Bapak Ibu ya. Nah, dari tadi budaya literasi yang diterapkan setiap pagi ketika sebelum masuk kelas juga bisa memunculkan motivasi untuk memunculkan juga nilai-nilai kebajikan universal bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu juga bisa dicontohkan dengan kita saling menghormati antar suku. Ya, biasanya di sekolah kita di daerah Sunda juga banyak pendatang dari Jawa ya. Kebetulan di sekolah saya juga di kelas 1 ada dari suku Bima Bapak Ibu ya. Mereka juga alhamdulillah bisa toleransi terhadap siswa yang lain suku seperti itu. Kemudian selanjutnya bergotong royong Bapak Ibu. Tadi juga Ibu pikir bisa menumbuhkan motivasi tersebut Bapak Ibu ya. Bergotong royong, membersihkan kelas, ruangan, kemudian bergotong royong juga dalam segala aktivitas pembelajaran di kelas, misalnya berkelompok seperti itu. Kemudian selanjutnya nilai kebajikan kreatif Bapak Ibu. Nah, itu juga salah satu bentuk yang harus ditanamkan kepada anak ya Bapak Ibu, karena di zaman sekarang kalau kita tidak kreatif Bapak Ibu ya, pasti ketinggalan zaman ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi dengan banyak baca dari tadi budaya literasi setiap pagi ya, akan menumbuhkan juga motivasi untuk kreatif ya Bapak Ibu. Mereka membaca banyak ilmu yang bermanfaat, mereka juga bisa kritis seperti itu, dan juga lebih berkreatif untuk menghasilkan karya baru, bisa seperti itu. Kemudian kebajikan universal yang lainnya juga masih banyak lagi, seperti contohnya toleransi tadi ya Ibu, rasa hormat. Ini ya, rasa hormat biasanya kita praktekkan di sekolah itu misalkan memberi salam ya, atau 5S seperti itu ya, salam sampah seperti itu. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati ya, bisa cek. Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang erat kaitannya dengan pembelajaran di kita ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang tadi juga erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Mereka berperilaku negatif gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia erat kaitannya dengan yang tadi ya Bapak Ibu, seperti tadi mereka berperilaku yang tidak seharusnya. Nah, itu dalam ilmu psikologi bahwa anak itu berperilaku, atau kita sebagai orang dewasa juga berperilaku, ada tujuannya Bapak Ibu ya. Dan suatu perilaku itu ketika negatif berarti ada 5 kebutuhan yang kurang dan tidak dimiliki oleh siswa tersebut atau kita itu Bapak Ibu ya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama, bertahan hidup Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama, bertahan hidup Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan seperti itu, sandang pangan papan Bapak Ibu ya. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dalam kasus kebutuhan
keberkahan hidup contohnya Bapak Ibu misalkan seperti ini. Di sekolah suka ada makanan bergizi cukup seimbang ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kita laksanakan hari Rabu ya Bapak Ibu. Nah, pernah kejadian ada salah satu di kelas saya makannya itu diambil oleh temannya ya Bapak Ibu ya. Dan ketika ditanya anak tersebut, saya tanya kenapa mengambil makanan punya temannya. Dia menjawab karena dia lapar, karena dia tidak dibekali makanan oleh orang tuanya seperti itu. Nah, anak tersebut berarti kebutuhan dasar manusianya ada yang kurang ya Bapak Ibu, yaitu bertahan. Dia berusaha mencukupi kebutuhannya untuk bisa makan dan menahan rasa lapar itu memang berat Bapak Ibu ya. Saya juga rasakan kali. Baik, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di kita sedang dibiarkan tentang bullying Bapak Ibu ya. Ketika pernah terjadi kelas saya ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga pasti mengalami ya Bapak Ibu yang sering sekali tentang bullying ya, terutama dalam mencemooh teman seperti itu. Nah, anak tersebut selalu murung ketika pembelajaran berkelompok Bapak Ibu ya. Suka mengeluh, suka tidak mau untuk berkelompok. Ketika saya memberikan pendekatan, ternyata anak tersebut minder dengan teman-temannya karena selalu dihina oleh temannya. Mereka tidak mau satu kelompok dengan siswa tersebut ya. Dan siswa tersebut merasa rendah diri ya Bapak Ibu, tidak mau bergabung. Nah, itu juga kebutuhan dasar manusianya kurang ya, makanya dia tidak mau untuk bergabung, tidak mau untuk belajar karena kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak ada seperti itu. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, kemudian didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini mempunyai keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten. Misalkan Bapak Ibu, saya contohkan anak tersebut misalkan dalam bekerja kelompok misalkan ya, ingin selalu mendominasi Bapak Ibu, atau hanya pikirannya saja atau idenya saja yang harus dituruti Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu contoh dari penguasaan dan kebutuhan dasar manusia yang dia kurang memiliki, jadi butuh pengakuan seperti itu. Contoh Bapak Ibu yang kurang ganteng Bapak Ibu atau kurang cantik ya, selalu memamerkan dirinya misalkan Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan like untuk mendapatkan apa namanya rasa pengakuan dia cantik misalkan seperti itu juga bisa Bapak Ibu ya, di posting di medsos misalkan ya Bapak Ibu dengan niat seperti itu gitu, bisa saja itu juga ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Misalkan contohnya yang tadi yang bahannya diambil oleh orang lain. Misalkan dia membawa bekal sampah, tetapi ingin punya orang lain. Nah itu karena ibunya tidak memberikan seperti orang lain, seperti itu dia ingin bebas merasakan makanan punya orang lain, sehingga dia dengan begitu saja mengambil hak orang lain. Itu juga bisa menjadi contoh dari kebutuhan dasar yang tidak tercukupi
kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kebutuhan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu. Nah, dalam kasus yang tadi ya Bapak Ibu, makanan orang lain atau temannya, dia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika kesal Bapak Ibu ya, karena diambil makanannya. Nah, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia kita hubungkan dengan yang tadi Bapak Ibu dipelajari ya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang seperti tadi ya, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu Bapak Ibu ya. Nah, perilaku manusia motivasi biasanya timbul itu karena bisa jadi 5 kebutuhan itu tercukupi atau 5 kebutuhan yang tadi tidak tercukupi, maka anak tersebut akan bertindak sesuai kebutuhannya seperti itu. Apabila sudah terpenuhi, dia bisa melakukan hal baik seperti itu ya, karena sudah terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi itu yang masalah, tetapi harusnya ketika tidak terpenuhi itu jangan bertindak negatif, tetapi harus dengan cara yang positif seperti itu. Misalkan bekal temannya itu bagus nih, bekal dirinya jelek misalkan, nah, harusnya dia itu berusaha untuk meminta dulu, jangan langsung untuk mengambilnya dan menikmatinya sendiri misalkan itu tanpa izin dari pemiliknya seperti itu. Motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, ini ada 3 ya Bapak Ibu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri yang tadi ya. Kemudian ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi ya, seperti itu. Misalkan dia masuk sekolah tepat waktu karena takut dihukum gurunya, misalkan seperti itu. Takut ada penambahan jam misalkan seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti tadi yang Ibu contohkan dibuat ya Ibu ya. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan yang merupakan motivasi ekstrinsik Ibu yang tadi. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dengan sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi akan sekolah karena mau sendiri, karena dia ingin belajar, orang dia menginginkan untuk belajar, bukan untuk takut pada gurunya, apalagi orang lain atau misalkan orang tuanya takut menghalangi. Harusnya yang muncul itu pas berangkat sekolah itu ingin belajar seperti itu. Sudah. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Atau penghargaan sebagai karyawan atau guru prestasi? Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga bisa, dari orang tua juga bisa juga itu. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda berkata Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Seperti itu. Jadi
motivasi yang mana yang selalu ibu munculkan? Misalkan atasan. Oh, takut dimarahi atasan bapak ibu ya. Kumaha ibu disuruh. Takut tidak. Nah, berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ibu tadi Bu Neti mengutarakan bahwa ibu ketika menunjuk peserta yang tidak mau belajar itu dengan memberikan reward buat ibu ya. Nah, itu tuh sebaiknya dihindari dulu bapak ibu ya. Itu termasuknya motivasi ekstrinsik, karena itu motivasi dari orang lain supaya dia mau belajar. Harusnya motivasi itu ada dalam diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk memunculkan motivasi intrinsik itu di dalam jiwa anak seperti itu. Pertanyaan praktik ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama, dalam hubungan ya, penyakit. Nah, misalkan atasan bapak ibu itu berbicara sangat menyakitkan bapak ibu ya. Ibu kenapa habis sekali datang ke sekolah jam 10 dengan sindiran atau nada yang menyenangkan misalnya. Kira-kira ibu akan merasa enak tidak ditegur seperti itu? Ya. Tidak nyaman bapak ibu pasti ya, canggung, kemudian murid kita juga takut seperti itu, takut kepada atasan, tidak terbuka bapak ibu ya. Kemudian kita juga menyembunyikan kesalahan, misalkan pura-pura ketika kita akan izin misalkan, tapi kita tidak izin di grup misalkan bapak ibu ya, bisa saja ya seperti itu. Kesininya ya coba ada yang kalian misalkan ibu bapak yang ada yang urgent misalkan, tapi takut nih karena suka dimarahin misalkan oleh atasan bapak ibu. Jadi menyembunyikan kesalahan bapak ibu ya dengan berbohong untuk keselamatan bapak ibu gitu seperti itu. Tapi kita nyaman atau tidak kalau seperti itu? Tentunya tidak nyaman ya. Kemudian menjadi rendah diri itu ada mana? Enak atau tidak bapak ibu menjadi rendah diri? Merasa dicemooh oleh atasan atau tidak dihargai oleh atasan? Nah, begitupun anak didik kita bapak ibu ya, sama memberi hukuman itu sangat tidak menyenangkan. Kemudian penghargaan ya. Nah, seperti yang tadi Ibu Nenti utarakan ya, tentang reward juga bisa ya bapak ibu ya, merusak hubungan atau sifat ini. Misalkan yang ini mah dikasih hadiah, yang ini enggak. Nah, mereka akan merasa iri kepada temannya seperti itu. Jadi motivasinya itu hanya untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian motivasi itu bukan penyemangat, bukan supaya dia bukan. Ya itu teh penyemangat, motivasi eksternal bu. Nah seharusnya mah dimunculkan itu yang motivasi internalnya bu. Ibu tetap ibu dalam dirinya bisa saja kalau bisa dihindari seperti itu. Karena itu kan ibu tidak efektifnya satu orang yang dikasih hadiah, misalkan yang lainnya pengen. Jadi mereka itu belajar karena pengen hadiah saja, bukan karena belajar dari keunggulan kita. Mematikan kreativitas juga bisa menghukum dengan sistem ranking bu ya. Seharusnya sudah tidak ada lagi ranking bapak ibu ya, karena itu sangat sensitif bapak ibu, terutama untuk orang tua ya bapak ibu. Ketika anaknya misalkan kurang naik atau turun atau naik rankingnya bapak ibu ya, sering terjadi tekanan untuk anak tersebut. Di setiap tahunnya itu misalkan yang kalau ranking 1 itu harus bisa ranking 1, kalau tidak selalu ditekan oleh orang tuanya. Yang kemudian belajarnya itu hanya belajar tapi tidak dipelajari bapak ibu, misalkan hanya textbook saja seperti itu, tapi tidak tidak menyadari bahwa pembelajaran itu baik untuknya. Hanya takut orang tua memarahinya saja.
Yang tadi konsep disiplin gagal, sekarang bagian bagiannya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang pertama konsekuensi, Bapak Ibu ya. Yang pertama penguatan jangka pendek. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Kalau misalkan kamu lambat, kamu tahu konsekuensinya. Ya, misalkan konsekuensi nanti dari kesepakatan yang sebelumnya, anak itu ditambah jam belajarnya kita istirahat, dia tidak istirahat, tapi dia melakukan belajarnya lagi seperti itu. Kemudian kamu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon yang terakhir murid menghormati peraturan. Nah ini sebenarnya tingkatan-tingkatan Bapak Ibu ya. Yang terakhir itu restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Baik, sekarang level tertinggi dari konsep disiplin yaitu restitusi Bapak Ibu ya. Murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya. Nggak kayak tadi misalkan konsekuensi bedanya gini ya Bapak Ibu misalkan. Tadi kan kesiangan, terus ditegur oleh gurunya, konsekuensinya apa? Udah cuma sehari tahun nih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan restitusi mah pembacaan masalah jangka panjang Bapak Ibu misalkan ditanya dulu kenapa kok kesiangan seperti itu. Terus mencarikan solusi untuk anak tersebut. Misalkan di anak tersebut lambat datang ke sekolah itu karena membantu orang tuanya. Misalkan seperti itu. Kita carikan solusi Bapak Ibu untuk jangka panjangnya supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian teori kontrol atau diri memegang kontrol yang tadi ya sebelumnya dipaparkan. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan ya. Jadi dengan konsep disiplin positif restitusi ini anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri dan juga paham atas kesalahan dirinya sendiri. Seperti itu. Next yuk. Mengenai pengertian restitusi, tadi ada yang bertanya ya, sudah ada ya, ya. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi ini seperti ini Bapak Ibu ya. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nanti ini hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita akan melihat perbedaannya. Contoh kasus siswa sering datang sekolah terlambat. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari berkeliling lapangan. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menambah waktu belajar saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang terakhir, yang paling tinggi ini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi Bapak Ibu pada intinya ketika ada permasalahan di sekolah atau di kelas, kita itu harus mencoba dulu ya. Dari sini dulu Bapak Ibu. Yang penting restitusi Bapak Ibu ya. Karena kan memang kenakalan anak itu kan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Bedanya sama pendidik di SMP misalkan memburau misalkan bisa ada anak itu yang misalkan sampai kriminal, tindak kriminal itu jelas. Untuk tindakan restitusi pasti sudah ada pendekatan ya Bapak Ibu. Ketika anak tersebut tidak bisa dengan tahapan-tahapan yang menurut ya Bapak Ibu, nah boleh itu hukuman juga bisa diberikan. Tapi maksudnya hukuman ini bukan untuk menjadi takut Bapak Ibu ya, tapi hukumannya itu hukuman positif. Paham maksud saya Bu?
Kemudian 5 posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pendidik harus punya 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau dan manajer. Yang paling bagus itu yang Bapak Ibu? Manajer Bapak Ibu ya. Nah, kita dari yang patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu sifatnya hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali guru harus memberitahu guru kecewa sama kamu? Nah, kan membuat rasa bersalah pada siswa ya. Kemudian teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu sebagai teman ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang tadi ya ada konsekuensi seperti itu. Yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Bisa membedakan Bapak Ibu? Next, kita kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Selanjutnya kesepakatan dan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Kalau peraturan itu lebih mengekang. Lebih mengekang ya. Biasanya peraturan itu untuk Baiklah Bapak Ibu, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna Bapak Ibu ya. Kayak seperti tadi Bapak Ibu, kalau kesiangan sok ngantung di depan kelas sampai istirahat atau sampai pulang, itu kan tidak bermakna Bapak Ibu ya. Untuk apa berdiam diri di kelas, di depan kelas ya Bapak Ibu? Seperti itu. Tetapi kalau ada hukuman juga harus yang positif. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2? Mengapa? Takut ditilang polisi? Atau takut tidak glowing? Takut matahari? Atau kalau ngomongnya bisa tebal pesona? Bisa. Nah, tentunya ini erat kaitannya dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa keselamatan di jalan itu sangat penting untuk kita melindungi kepala badan kita ya dari kecelakaan seperti itu tuh sangat penting dan harus kita munculkan ya. Jangan memakai helm karena takut ditilang Bapak polisi misalnya. Proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu juga sudah mengenal apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kenapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu? Peraturan tadi kan sifatnya mengekang. Ya, kedengarannya. Kalau keyakinan itu motivasi yang timbul dari dalam. Waduh, bagus sekali. Baik, ada lagi yang menambahkan selain yang pimpin? Apa bedanya Bapak Ibu? Kan sama-sama aturan Bapak Ibu. Apa yang membedakannya? Kalau aturan dari atas, kalau keyakinan dari sama. Iya, bagus sekali Ibu Ani. Ya, kalau misalkan aturan itu yang telah dibuat secara sepihak seperti itu ya. Kalau misalkan keyakinan mah itu yang buat kita untuk kita yang menjalankan kita juga seperti itu. Jadi alangkah baiknya keyakinan kelas itu diberikan bukan peraturan supaya anak itu selalu termotivasi dirinya untuk selalu berbuat baik karena yang dia tuliskan atau yang dia tuliskan itu kesadaran dari dalam dirinya bukan paksaan dari orang lain. Yang pertama menuliskan kelas impian ya, menuliskan kelas impian. Jadi Bapak Ibu nanti coba di sekolahnya membuat keyakinan kelas ya, menuliskan
kelas impian dulu kepada anak-anak. Silakan impian kalian untuk kelas ini apa? Misalkan contohnya apa Bapak Ibu impian dari kelas? Ingin kreatif misalkan ya, atau ingin apa? Bapak Ibu contohnya Tidak ribut Bu. tidak ribut di kelas, tidak gaduh ya, inginnya aman-aman saja, tenang-tenang saja, saling menyayangi, saling mengukur seperti itu ya, itu nomor hijinya begitu. Kemudian ketika misalkan anak-anak itu sudah membuat atau menuliskan kelas impiannya, mereka mengumpulkan keyakinan kelas mereka, kemudian ditempel ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita membahas keyakinan itu satu persatu ya, apakah itu memang layak untuk dijadikan keyakinan kelas atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan iya, berikan alasan, kalau misalkan tidak ya juga berikan alasan, seperti itu. Kemudian yaitu membahas keyakinan ya, seperti yang tadi. Yang keempat, berubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya ya, misalkan jangan ribut di kelas misalkan. Nah, kita ubah dengan kalimat positif. Contoh seperti apa? Contohnya, ada yang bisa dengan kata yang lebih lembut dan lebih bisa diterima oleh siswa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita jaga ketertiban di kelas. Kita belajar dengan aman dan nyaman, seperti itu ya. Itu merubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif yang bisa lebih diterima oleh siswa, seperti itu. Kemudian selanjutnya mencari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang tadi saya sebutkan. Contoh tadi nilai-nilai kebajikan yang ada di peraturan yang tadi disebutkan Bu Ani. Tidak ribut di kelas, seperti itu ya. Aman dan nyaman. Apa nilai kebajikan yang ada di peraturan tersebut atau di keyakinan kelas tersebut? Nilai apa? Toleransi. Benar Bu Lydia, bagus sekali. Apa lagi coba? Menghargai. Next. Menyepakatinya. Kemudian setelah berubah jadi kalimat positif, mencari nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah mencari nilai-nilai kebajikan itu, menyepakati dengan langsung memberikan apa ya? Memberikan kekuatan. Ya, memberikan kekuatan. Misalkan seperti ini. Misalkan kita sudah menyusuni ada 6 misalkan ya, ada 6 kesepakatan kelas dari peraturan tersebut. Misalkan kalian jadi belajar lebih tenang misalkan ya, kemudian juga kalian jadi lebih jujur dalam belajar, tidak berbohong, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita saling menghormati seperti tadi ya, sama toleransi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita saling mendengarkan. Ketika misalkan guru sedang berbicara, maka dengarkan. Ketika belum berbicara juga dengarkan oleh gurunya, seperti itu. Selanjutnya kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Jadi kebiasaan ketika kita menginginkan bantuan, kita minta tolong. Dan ketika kita ditolong, maka kita harus berterima kasih. Kebetulan kelas ini diajarkan 4 kata ajaib di buku. Kemudian kita belajar dan bermain dengan aman. Yang selanjutnya kita gigih dan melakukan yang terbaik. Jadi maksudnya ini melakukan tugasnya semaksimal mungkin, tidak asal-asalan mengerjakannya, tidak asal-asalan memberikan jawaban. Misalkan jawaban harusnya dikerjakan 1 jam, ini hanya 5 menit dikerjakan dengan asal-asalan seperti itu. Jadi saya membuat kesepakatan kelas, kita gigih dan melakukan yang terbaik seperti itu. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya buat di tahun ajaran baru kemarin. Tapi kelas 1 itu ada kendala ya. Kelas 1 itu masih tidak bisa abstrak ya Bapak Ibu, tidak bisa mengarang sendiri. Jadi saya kasih guru-gurunya, mereka memilih
lagi, konsolidasi lagi, kemudian mereka kemukakan dan juga kita susun sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini ya, pada kesepakatan kelas ini harus diterima oleh semua siswa ya. Jangan sampai di kemudian hari siswa tersebut melanggarnya dan tidak mempertanggungjawabkan kesepakatan yang telah dibuat seperti ini. Next. Nah, ini hasil kesepakatan kelas di kelas 1 ya, yang tadi disebutkan Bapak Ibu ya. Next lagi. Nah, untuk yang selanjutnya restitusi Bapak Ibu ya. Tadi kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Ketika restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku itu. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nih, di sini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama menanyakan Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, untuk menstabilkan identitas yang pertama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berikan saja stimulus kepada peserta didik supaya bisa mengungkapkan isi hatinya. Kita memberikan dulu menstabilkan identitasnya. Ketika misalkan lagi marah, kita menangkan seperti itu dengan memberikan ucapan yang menenangkan. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan dan memvalidasi kebutuhan. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tanya dulu, bukan langsung dicarikan. Misalkan mengadakan tos dari membaca kelas, misalkan langsung UIPD, atau misalkan nangtung di pagi kelas, misalkan UIPD. Nah, tidak boleh, harusnya ditanya dulu kenapa kesiangan seperti itu, atau dipersilakan saja untuk belajar dulu seperti itu. Nanti di akhir pembelajaran kita bertanya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang tadi ya kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya. Harusnya kamu ingat kepada kesepakatan yang kita sudah sepakati. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh demonstrasi kontekstual 1.4. Penerapan segitiga restitusi, pura-pura acting Bapak Ibunya. Yang kemarin saya buat untuk tugas saya. Nah, ini yang terlambat atau kesiangan. Waalaikumsalam. Dia kesiangan. Terus
Baik Bapak Ibu, kita akan latihan kajian tentang kasus penerapan segitiga restitusi. Nah, saya akan berikan kasusnya kepada Bapak Ibu. Selembaran saya akan berikan ya Bapak Ibu. Ya. Nah, silakan pelajari terlebih dahulu Bapak Ibu, silakan baca. Ya Bu, kasusnya nanti saya ya Bu ya. Nah ini jadi bukunya atau jadi muridnya? Ada apa ya? Iya. Bapak apa ini terlambat atau apa? Baik, setelah saya memaparkan tentang nominasi budaya positif Bapak Ibu, tentunya dalam benak Bapak Ibu masih ada yang menanyakan Bapak Ibu ya, yang masih terngiang-ngiang, boleh silakan untuk 3 orang penanya saja terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya, langsung tangan. Silakan Ibu Ani. Ya baiklah, terima kasih atas waktunya Bu ya. Tadi Ibu telah memaparkan bagaimana tentang restitusi, konsekuensi dan hukuman. Dan di sini saya masih belum memahami dalam real dan di lapangan itu Bu harus seperti apa kita membedakan ketiga hal tersebut Bu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Ani atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya Bapak Ibu. Nah, dalam keseharian tentunya juga kita spontanitas ya Bapak Ibu, ketika ada permasalahan kita terkadang suka terbawa emosi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu kita juga masih harus terus belajar Bapak Ibu kan. Cuman kita harus ingat kepada apa yang kita pelajari sekarang Bapak Ibu ya, untuk menstabilkan terlebih dahulu emosi kitanya dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan berbuat baik Ibu Ani. Tadi kan kita sudah memaparkan tentang contoh kasusnya itu ya. Nah, apabila hukuman, konsekuensi dan restitusi itu perbedaannya sangat signifikan, Ibu. Kalau misalkan hukuman itu lebih ke negatif ya, dengan kata-kata yang nada yang kurang baik seperti itu, bahasa juga kurang baik. Kalau konsekuensi itu mengingatkan Bapak Ibu ya, mengingatkan bagaimana kesepakatan kelas yang telah dibuat dilanggar. Kalau misalkan restitusi itu lebih ke menggali ya kesadaran diri gitu, seperti itu apa yang dia langgar dan bagaimana mereka menghormati dirinya sendiri dengan dan orang lain dengan menyelesaikan masalahnya seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Silakan saya lanjut. Pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan pertama. Ini studi kasus ya, studi kasus. Yang pertama permasalahan
Doni. Doni terlihat selalu di kelas. Setelah melakukan pendekatan, ternyata temannya suka menghina karena dia tidak bisa membaca. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan Doni? Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Oh iya, benar sekali jawabannya. Berarti ibu sudah mengerti ya apa yang terjadi kemarin ya ibu ya. Pertanyaan kedua. Balik lagi ke atas. Ini Ibu Rina. Ibu Rina berkata, ya ampun Wiki, kamu tidak mengerjakan PR lagi. Kecewa sama kamu. Nah, posisi kontrol yang tepat adalah apa? Posisi apa? A. Konsekuensi. B. Memberi hukuman. C. Membuat kesalahan. Membuat kesalahan. Coba sebutkan 3 nilai kebajikan universal. Ya, bagus. Mandiri. Aduh, keren. Tahapan terakhir dari keyakinan kelas apa? Keyakinan apa ini? Menyepakati. Ya, bagus. Terima kasih. Sekian pemaparan tentang budaya positif dari saya dari awal sampai akhir. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkolaborasi dengan saya telah menyukseskan acara ini. Terima kasih atas waktunya, sudah menggunakan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Bapak lakukan saat ini bermanfaat ke depannya. Kemudian yang kebaikan Ibu Bapak juga dilaksanakan oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.